Kalau berkaca dari komentarnya untuk melihat pemain-pemain yang potensial di Piala Menpora untuk masuk ke TC Timnas, kayaknya omongan yang kemarin tidak dijalankan lah, gitu. Karena banyak sekali pemain-pemain potensial selama Piala Menpora malah justru tidak dipanggil gitu. Ya sedikit mengingkari janji mereka sendiri. Gitu. Piala Menpora 2021 baru saja berakhir dan melahirkan banyak sekali pemain muda dan pemain yang akhirnya menunjukkan tajinya di Piala Menpora. Kali ini kita Krosi TV akan meminta pendapat dan komentar dari ahlinya di bidang analisis atau dari statistik, yaitu teman-teman dari Statoskop. Kita sudah terhubung dengan Mas Adit, penggagas Statoskop. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo Mas Dwi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Karena kemarin kan lagi sibuk banget nih pas Piala Menpora. Ya, sekarang sih sibuk nunggu Liga 1 jadi mulai atau enggak nih? Harusnya jadi Mas ya, kalau Piala Menpora kemarin sudah sampai final ya. Ya, semoga aja lah Mas. Kan Liga kita kan penuh kejutan juga kadang. Oke. Mas, kita bicara Piala Menpora Mas. Ini ahlinya Mas Adit nih atau Bro Adit di Piala Menpora. Akhirnya 1 bulan setengah atau mungkin 1 bulan lah Piala Menpora bergulir. Bagaimana menurut Satoskop melihat gelaran Piala Menpora? Ya, ini kayak oase lah. Setelah kita jalan di padang gurun yang nggak tahu kapan berakhirnya, eh, akhirnya ada oase yang kita bisa melepas dahaga lah di sepak bola Indonesia itu. Cuma ya pada akhirnya kalau bisa dibilang ya masih masih apa namanya masih terlalu dini lah kalau menurut saya terlalu dini itu dengan persiapan waktu yang mepet akhirnya banyak tim yang belum betul-betul siap untuk menjalani turnamen yang penting karena kan turnamen pramusim di Indonesia kan bagi mayoritas klub adalah sesuatu yang penting bukan cuma sekedar pemanasan itu aja gitu. Apalagi dengan hadiah yang 2 miliar Mas ya. Mengalahkan juara liga. Betul Mas. Mas, terkait dengan Persija keluar sebagai juara, Mas. Menurut Mas, kiprah Persija yang di awal kalah kemudian tak terkalahkan setelah itu, Mas. Bagaimana kiprah Persija menurut Mas Adit? Kalau saya lihat Persija memang banyak peningkatan selama turnamen ini. Apalagi setelah Rohit Chan datang di babak gugur. Jadi itu benar-benar pengaruhnya signifikan. Itu juga yang membuat kami akhirnya memasukkan Rohit Chan di daftar susunan tim terbaik kami gitu. Jadi ya step by step Persija mengalami peningkatan selama turnamen ini gitu. Dan itu terbukti di laga final mereka jauh lebih siap dan matang ketika menghadapi Persib. Itu sih Mas. Mas, kita berbicara tentang pelatih Coach Sudirman. Banyak teman-teman warganet yang menilai Coach Sudirman belum pantas atau belum layak menangani Persija karena di awal-awal memang kalah sama PSM. Namun kalau dari statistik kembali menurut Mas Adit bagaimana Mas perannya Coach Sudirman di Persija? Mungkin memang kebanyakan netizen kita selalu menganggap remeh orang-orang yang dalam tanda kutip belum memenuhi syarat. Karena kan Coach Sudirman juga belum memenuhi lisensi kepelatihannya kan belum AFC Pro. Dan itu juga banyak terjadi di Eropa gitu. Ada Pirlo di Juventus, ada sempat kemarin Lampard, ada Ole di Manchester United. Jadi memang eh, mungkin memang butuh waktu untuk mereka membuktikan diri dan itu terbukti dengan Coach Sudirman strategi mungkin membangku cadangkan Rico di awal-awal turnamen karena mungkin Rico belum nyetel atau belum siap
terus kemudian ada tambahan Rohit Chan gitu. Nah, itu memang pengaruh besar sih. Dan Coach Sudirman karena sudah lama di Persija, betul-betul tahu kualitas setiap individu pemainnya gitu. Jadi Coach Sudirman bisa memaksimalkan kemampuan setiap individu pemain gitu. Itu sih yang saya lihat. Termasuk memaksimalkan Mark Klok Mas ya. Karena di saat Evan Dimas keluar, banyak yang menganggap Persija kehilangan pembagi bola. Namun ada Mark Klok di situ ternyata. Menurut Mas bagaimana sosok sang pemain baru timnas ini? Ya, ini salah satu pemain yang memang dia punya kemampuan lebih dalam mengatur permainan sejak di PSM Makassar sekalipun. Tapi memang perannya di Liga 1 2020 memang terbatasi dengan adanya Evan Dimas. Dan kemudian ketika Evan Dimas benar-benar pergi, perannya jadi kelihatan paling menonjol di lapangan tengah Persija. Ya, atribut defensif sama ofensifnya juga Klok sama-sama bagusnya gitu. Dan salah satu pemain yang paling konsisten selama turnamen ini gitu. Jadi wajar ketika Klok dinobatkan jadi pemain terbaik dan saya sepakat dengan pilihan itu. Karena memang awalnya kan Klok bersaing dengan Hilmansyah dan Freds Butuan ya Mas ya. Namun mungkin karena Persijanya juga dia berhasil membawa Persija juara, akhirnya Klok juga terpilih menjadi yang terdepan di pemain terbaik. Mas, kita kalau bergeser sedikit ke pemain muda Mas, di situ ada Pratama Arahan. Menurut Mas, memang tadi kan Mas setuju dengan Klok menjadi pemain terbaik. Kalau Pratama, setuju Mas? Pratama menjadi terbaik atau sebenarnya ada pemain lain nih yang bisa disodorkan? Yang paling menonjol memang Pratama Arhan sih Mas. Kalau pemain muda terbaik, memang ada beberapa nama kayak Alif Jailani dari Barito, terus kemudian saya lihat ada Sadam mungkin Mas, Sadam? Sadam juga, tapi yang secara konsisten sejak awal turnamen sampai mungkin tersingkir PSIS kan nggak sampai semifinal, itu yang konsisten memang Arhan gitu. Kalau Sadam meledak ketika semifinal, tapi mungkin pilihan dari technical study groupnya Liga 1 Piala Menpora, ya mereka juga menilai konsistensi permainan sih. Dan saya rasa Arhan memang di usianya yang masih muda itu konsistensinya luar biasa gitu. Dan saya pribadi menunggu apa yang selanjutnya Arhan bisa gapai gitu. Apa ke luar negeri kah? Atau kemana? Itu yang saya tunggu sebetulnya dari Arhan. Jadi memang potensi Arhan benar-benar kelihatan di turnamen kemarin ini. Karena kita berbicara tentang back kiri atau ya mungkin di back sayap lah lebih tepatnya, Indonesia memang tidak pernah kehabisan stok Mas ya. Namun saya ingin bertanya, apa yang membedakan Pratama dengan Rezaldi, dengan mungkin M Nasuha, dengan M Ridwan? Apa yang membuat Pratama mungkin akan menjadi pemain besar nantinya Mas? Dia punya apa sih Mas gitu? Kalau yang saya lihat dia memiliki pemahaman taktik yang lebih baik mungkin dari beberapa nama senior di atasnya. Apalagi kan sejak usia muda juga dia udah digembleng sama Coach Sintayong gitu. Saya rasa sudah lebih matang dari rekan-rekan seusianya. Kalau saya lihat, bahkan bisa dibilang dia bisa jadi salah satu leader semacam Rizky Pora di Barito Putra. Kalau boleh dibandingkan bisa jadi sebesar Rizky Pora atau bahkan bisa lebih dari Rizky Pora. Gitu. Semoga Mas ya, kita mendoakan Pratama juga karena stok back kiri kita juga tidak pernah habis ya Mas. Karena saya membayangkan kirinya Pratama, Arhan, Kadana Asnawi sangat luar biasa ya Mas. Back sayap kita. Wah, keren lah. Iya. Mas, kita terkait dengan 11 pemain terbaik. Satoskop memilih 11 pemain terbaik yang sedikit berbeda dengan
yang dipilih oleh OC Piala Menpora. Di situ ada Zulkifli, di situ ada Mario Maslach dan Rico terutama ya. Apa yang membuat Satoskop memberikan kredit kepada pemain tersebut, Mas? Ya, kalau saya lihat secara data statistik, jadi kami tidak menghitung berapa banyaknya sih, berapa banyaknya itu pasti, tapi kami juga melihat perataan aksi yang mereka lakukan di setiap pertandingan, dan baik Zulkifli, Maslach, dan Rico yang memang layak gitu. Kalau kami nilai memang layak untuk sebetulnya masuk di susunan tim terbaik gitu. Setidaknya itu versi kami. Boleh ada bocoran, Mas, kira-kira aksi-aksinya nih? Mungkin seperti apa gitu, mungkin yang data-datanya gitu, Mas, yang bisa dibagikan ke kita nih. Kalau Rico Simanjuntak, tentu dia top asis. Akan sangat, ya mungkin memang jadi pertanyaan juga sih, kenapa pemain yang jadi top asis sepanjang turnamen malah tidak masuk dalam susunan tim terbaik. Dan tidak dipanggil timnas. Itu sih kalau Rico itu. Kalau Maslak, kemampuan defendingnya terutama duel udara, terus clearance-nya, duel sama pemain lawan, itu salah satu yang terbaik lah. Jadi kan kami tidak bisa membandingkan pemain satu dan yang lain hanya berdasarkan satu aksi aja. Jadi kami melihat banyak aksi defending Maslak yang ya setidaknya ada di 5 besar, 10 besar sepanjang gelaran turnamen. Jadi ya itu juga berlaku untuk ini Bang Zulkifli dengan usianya yang sudah memasuki kepala 3 kan, dia masih bisa menunjukkan permainan yang maksimal gitu, baik dari sisi bertahan juga dari sisi menyerang gitu. Dan salah satu pemain yang konsisten kalau menurut kami sepanjang turnamen. Kekurangan dia hanya gagal menaklukkan Andri Tani, Mas, ya, di penalti ya. Iya. Itu jadi salah satu kelemahan, bukan kelemahan ya, kekurangan dia gitu. Bukan kekurangan ya, apesnya lah gitu bisa dibilang. Karena penalti kan ada keberuntungan dan ada keberhasilan di situ. Betul. Mas, kita bicara tentang rekrutan terbaik, Mas. Apakah Mas sudah menghitung atau meneliti siapa nih pemain anyar yang paling baik di Piala Menpora, atau tim yang sukses nih mendatangkan pemain keren gitu di Piala Menpora, Mas? Kalau dilihat yang paling sukses secara keseluruhan, kalau menurut saya PSS Sleman. Karena dengan perombakan hampir mayoritas seluruh pemainnya, bahkan starting 11-nya menyisakan beberapa nama aja sih, itu mereka bisa tampil luar biasa sampai jadi peringkat 3 terbaik. Ya mungkin di awal memang Coach Dejan perlu waktu untuk memadukan pemain-pemain barunya dengan pemain lawas PSS. Cuma pada akhirnya pelan-pelan itu terbukti ketika mereka bisa mencapai babak semifinal, terus menunjukkan permainan yang luar biasa di depan Persib Bandung. Ya itu bagi saya menjanjikan lah untuk Liga 1. Mereka punya potensi untuk mengejutkan. PSS adalah Kim Kurniawan, Mas, ya, karena saya melihat di sosmed juga PSS juga ada caption yang dikit, ada dari perhitungan dari Satoskop, Mas, ya. Kim menjadi pemain terbaik dari Sleman. Apa, Mas, yang membuat Kim, data apa aja, Mas, yang dipunya untuk Kim Kurniawan, Mas? Yang salah satu yang paling menonjol adalah ini tackle suksesnya. Jadi secara angka memang tackle suksesnya paling tinggi di antara pemain lain di Piala Menpora. Tapi itu juga terlihat dari keberhasilan sukses tackle suksesnya gitu. Jadi tidak hanya angkanya yang tinggi, tapi juga keberhasilannya juga tinggi gitu. Itu jadi yang
menunjukkan peran vitalnya Kim agar serangan lawannya PSS setidaknya tidak masuk langsung ke kotak penalti ini Suprelang Jawa ini. Padahal Kim yang kita tahu sebelumnya bukan pemain yang ditugaskan untuk menekel ya Mas ya? Bukan. Iya. Tapi daya jelajahnya kan memang luar biasa, apalagi kembali sama Coach Dejan mungkin ya karena Coach Dejan sudah paham permainan Kim di Pelita Bandung Raya, jadi mungkin mereka bisa menampilkan performa maksimal gitu. Klop lah. Kalau pemain yang menurut Statoskop seharusnya bersinar, namun di Piala Menpora tidak terlalu kelihatan, siapa itu Mas? Simic mungkin? Ya, salah satunya. Tapi ya kalau dilihat secara data sih memang Simic salah satu ini. Saya ambil lihat contekan nih Mas. Silakan Mas. Simic salah satu ini pemain dengan top tembakan terbanyak sih. Dia ada di 3 besar top tembakan terbanyak. Tapi memang konversi golnya bisa dikatakan tidak terlalu baik. Itu sih yang ya mungkin ada betulnya juga Coach Sudirman sempat mencadangkan dia dalam beberapa laga terakhir dan lebih terutama di final leg pertama. Coach Sudirman kan lebih memilih memasang Taufik Hidayat sama Brave Fatari kan. Itu juga jadi langsung 2 gol loh. Ya, tendangan off target dan lain-lain itu nomor 1 Wander Luiz 21 tembakan tapi persentasenya cuma 20%. Terus ada Irfan Jaya 19 tembakan. Kalau Marco Simic 16 tembakan. Hanya 2 gol tapi yang tercipta. Ya. Mas, kita Persebaya dan PSM ya bisa dibilang tim legendaris yang akhirnya yang selama ini kita kenal mengandalkan pemain asing, akhirnya mereka berdua mengandalkan pemain lokal. Bagaimana Mas melihat PSM dan Persebaya? Kalau PSM jujur betul-betul jadi kejutan juga sih. Terutama untuk saya pribadi karena dengan isu yang kurang sedap sebelum turnamen ini kan juga seharusnya berpengaruh ke semangat tim, ke daya juang tim, bahkan mungkin mentalitas mereka juga. Tapi mereka justru berhasil menunjukkan kalau ya PSM tetaplah PSM, salah satu klub tradisional yang dari dulu memang ditakutin oleh lawan-lawannya gitu. Dan muncul beberapa nama pada akhirnya di lini pertahanan terutama, dimana ya seperti mungkin Mas Dwi juga tahu ada Hilmansyah gitu. Akhirnya kelihatan menonjol sekali di selama gelaran Piala Menpora ini. Iya. Gitu. Bahkan menurut saya menjadi PSM Mas menjadi titik kembalinya Zulkifli, Abdurrahman dan Erwin Gutawa ya Mas ya? Betul. Kalau bisa dibilang seperti itu malah. Iya. Abdurrahman ya banyak yang mengira sudah habis, ternyata masih superior di sisi kiri PSM. Iya betul. Abdul Rahman ini malah kalau dari data kami dia top intercept di Piala Menpora. Oke. Itu ya sedikit unggul dari Aaron Evans sih. PSS Sleman sama Victor Igbonevo. Tapi ya bagi saya mengejutkan juga sih ada nama Abdul Rahman bek kiri yang masuk top intercept, karena kebanyakan intercept biasanya kan dilakukan ini gelandang bertahan atau bek tengah. Ada nama Abdul Rahman juga mengejutkan buat Statoskop juga sih. Jadi kalau bisa dibilang kalau Abdul Rahman tidak ada di situ mungkin PSM bisa kewalahan Mas ya dari sisi kirinya ya. Iya betul. Ya sebagai tim yang paling minim kebobolan kalau tidak salah, PSM itu tim yang paling minim kebobolan kalau tidak salah sih. Oke. Mas, kita kalau melihat dari peta persaingan di Piala Menpora Mas, apakah ini bisa menggambarkan
akan bagaimana nanti Mas di Liga 1? Atau sebenarnya masih jauh menurut Mas Adit? Kalau untuk menggambarkan eh, peta persaingan tim di Liga 1 kayaknya masih terlalu dini kita bilang, Mas. Karena kan memang beberapa tim juga belum tampil dalam kondisi yang terbaik kalau menurut saya. Misalnya aja kalau saya ambil contoh Borneo FC. Borneo FC mendatangkan, kalau saya bilang mendatangkan banyak pemain yang berpengaruh di tim sebelumnya. Misal Hendro Siswanto mungkin di Arema FC. Dan itu juga terlihat jelas di Piala Menpora. Arema FC tanpa Hendro Siswanto juga sedikit kelabakan. Belum bisa menemukan pengganti yang tepat Hendro Siswanto. Tapi ternyata di Borneo FC mungkin belum adaptasinya terlalu mepet atau seperti apa. Akhirnya kurang maksimal. Borneo FC juga pada akhirnya gagal lolos dari grup neraka. Justru malah PSM Makassar yang mendampingi Persija kan lolos dari grupnya. Padahal dengan pelatih yang sebenarnya cukup berpengalaman Mas ya, Borneo FC ya. Betul, jadi masih terlalu dini lah kalau kita lihat hasil di Piala Menpora ini untuk menggambarkan Liga 1 2021. Karena juga saya masih menunggu Persipura sih. Persipura belum tampil nih. Di turnamen kita juga belum tahu kekuatannya seperti apa. Karena kan ke Jackson di Persipura itu seperti apa ya, pasangan lah kalau saya bilang. Persipura tanpa Coach Jackson juga jadi kesulitan. Coach Jackson tanpa Persipura juga agak keteteran juga sih. Jadi ya masih terlalu dini lah untuk melihat kekuatan tim di Liga 1 nanti. Ya karena bicara Persipura tahu 17 klub Liga 1, namun 17 klub Liga 1 tidak tahu bagaimana Persipura bermain ya Mas. Karena Persipura pasti sudah mencontek bagaimana mereka di Piala Menpora. Namun Persipura diam-diam di Jayapura mungkin sedang menyusun kekuatan. Betul Mas, apalagi kan mereka main di ini AFC ya. AFC Cup gitu. Iya. Jadi pasti banyak catatan nih yang dibuat sama Coach Jackson. Mas, terkait pelatih Mas. Ya mungkin sudah ketuk palu harus pelatih lisensi AFC Pro. Coach Dirman dan beberapa coach lainnya harus lengser menjadi asisten pelatih atau mungkin bisa dicoret lah gitu Mas. Bagaimana menurut Mas? Apakah sudah saatnya gitu kita memang harus naikkan lisensi, atau memang sebenarnya kita bisa kalau kita tanpa AFC Pro kita ya seperti sebelumnya aja gitu Mas? Kebutuhan lisensi AFC Pro itu sebetulnya kan untuk ini verifikasi klub profesional. Iya. Sebetulnya. Jadi kalau kita menurunkan levelnya, akhirnya kita tidak kemana-mana ya. Tidak kemana-mana gitu. Ya memang sudah tepat sih kita menaikkan level minimal lisensi pelatihnya jadi AFC Pro gitu. Pada akhirnya kan rekan-rekan pelatih yang masih lisensinya AFC A akhirnya kan mungkin bisa jadi motivasi juga gitu. Apalagi kan beberapa nama seperti Coach Sudirman juga seharusnya sudah layak menangani tim Liga 1 gitu loh. Dan itu terbukti dengan beliau bisa membawa Persija Jakarta dari yang awalnya diremehkan sampai akhirnya jadi juara. Jadi anggapan guru penjas kalau kata netizen Indonesia itu juga akhirnya terbantahkan. Karena memang semua kan butuh waktu, Mas. Cuma kadang ya kita tidak punya kesabaran lebih untuk menunggu hasil dari sebuah proses. Karena sekelas timnas Spanyol aja Vicente Del Bosque atau mungkin Luis Aragonés sempat kalah dulu Mas ya di awal hingga akhirnya menjadi juara. Di awal Piala Dunia kan. Mas, terakhir Mas,
closing statement kita. Sedikit keluar dari Piala Menpora, kita ke timnas. 34 pemain timnas. Menurut Mas, mereka layak untuk membela timnas? Kok ini udah garu-garu kepala nih. Yang pasti kiper Akil Safi, kiper keempat Persib, dipanggil ke timnas. Hilmansyah tidak ada, Andre Tani tidak ada, Rico tidak ada. Ada beberapa pemain yang tidak dipanggil. Kalau nggak salah Sadil juga nggak masuk gitu kalau nggak salah ya. Menurut Mas bagaimana dari pengamatan Mas? Saya tidak bisa ini sih. Saya tidak mungkin bilang Berkomentar. ini salah karena saya juga bukan siapa-siapa. Pasti ikut Sintayong sama jajaran tim pelatihnya juga punya pertimbangan lain gitu. Tapi kalau berkaca dari komentarnya untuk melihat pemain-pemain yang potensial di Piala Menpora untuk masuk ke TC Timnas, kayaknya omongan yang kemarin tidak dijalankan lah. Gitu. Karena banyak sekali pemain-pemain potensial selama Piala Menpora malah justru tidak dipanggil gitu. Ya sedikit mengingkari janji lah. Ya sedikit mengingkari janji mereka sendiri. Yang awalnya Piala Menpora digulirkan untuk persiapan timnas, saya kira tidak Mas ya. Iya, ya mungkin tim pelatih punya pertimbangan sendiri. Tapi jadinya ya mereka seperti mengingkari omongan mereka sendiri. Baik Mas Adit, saya kira banyak banget nih Mas pelajaran dan informasi yang bisa kita dapatkan dari Mas Adit. Terima kasih atas waktunya Mas ya. Karena tadi di closing statement-nya sangat membuat saya ternyata benar nih, ternyata janjinya mungkin atau alasan PSSI memaksa adanya Piala Menpora untuk menjalankan roda kompetisi untuk timnas, namun ternyata masih memakai pemain yang lama Mas ya, pemain yang di Garuda Select atau pemain yang di sebelum-sebelumnya gitu. Baik Mas Adit. Mas Adit, terima kasih Mas Adit ya. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di Liga 1 2021 Mas. Sampai jumpa. Selamat siang Mas. Oke Mas.